FGD ISP atau Focus Group Diskusi Indonesia Islamic Science Park Kabupaten Bangkalan baru saja dilaksanakan. Forum diskusi ini bertujuan untuk menyusun studi kelayakan pada proyek ISP Kabupaten Bangkalan. Dengan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang kelayakan proyek dari berbagai aspek seperti aspek teknis, aspek arsitektur, hukum dan kelembagaan, sosial dan budaya, ekonomi, lingkungan, konstruksi, finansial, pemasaran, serta risiko dan cara mengatasinya. Saya, Siska Kambuaya, NRP 7003, mahasiswa PWK ITS Surabaya. Ini cerita singkat dan pengalaman saya mengikuti kegiatan FGD ISP Kabupaten Bangkalan. Pada Rabu tanggal 6 September 2023, saya tergabung dalam tim konsultan ITS Surabaya. Tim tersebut terdiri dari beberapa teman-teman kelas saya dan dosen-dosen terbaik di ITS, khususnya jurusan PWK Surabaya. Kami melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Kabupaten Bangkalan untuk mengikuti kegiatan FGD ISP. Kami bertugas sebagai tim konsultan dan akan mempresentasikan progres perencanaan proyek ISP. Perjalanan yang cukup melelahkan namun menyenangkan. Saya sangat senang karena dapat melihat pemandangan indah Jembatan Suramadu dan Selat Madura yang mempesona. Setibanya kami di Bangkalan, tepatnya di gedung Aula Diponegoro Bapeda Kabupaten Bangkalan, kami segera melakukan pendaftaran kemudian mempersiapkan persiapan presentasi. Di sana terlihat banyak pihak seperti Pemprov Jawa Timur, Pemkab Bangkalan, KAI, tokoh ulama dan tokoh masyarakat dan instansi serta perangkat daerah yang terkait. Mereka begitu antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Kegiatan pun dimulai. Setelah beberapa agenda, pembukaan dan lainnya, tim kami pun mendapatkan giliran mempresentasikan progres proyek ISP, di mana kami menjelaskan lebih detail mengenai studi kelayakan yang telah dilakukan. Mengenai zona pembangunan yang akan dibuat, ada 4 zona pembangunan, yaitu zona masjid, ekonomi syariah, history of Madura, dan science park. Mengenai kelayakan dari aspek teknis, yang mana terkait aksesibilitas lokasi, kebutuhan air limbah yang dihasilkan, air irigasi yang berasal dari air limbah, timbunan sampah, kebutuhan listrik, telekomunikasi, dan drainase. Dari aspek arsitektur, terkait provinsi identitas kawasan, mood board image kawasan, mood board elemen arsitektural, dan dari aspek hukum dan kelembagaan yang mana terkait kesesuaian pola ruang laut dan darat, kelembagaan kesesuaian dengan kegiatan pemanfaatan ruang. Aspek sosial dan budaya tentang penerimaan masyarakat terhadap pembangunan, kapasitas SDM sekitar kawasan, pengaruh dan kepentingan kelompok masyarakat berdasarkan wawancara, ekspertis, tingkat kriminalitas dan keamanan, serta dampak pembangunan. Aspek ekonomi mengenai proyek pengangguran, tingkat pengangguran terbuka, proyeksi penduduk miskin pasca pembangunan, multiplier effect, proyeksi pendapatan hasil daerah, PDRB pasca pembangunan. Aspek lingkungan mengenai daya dukung, daya tampung air bersih, jasa ekosistem, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim, tingkat ketahanan dan proyeksi keanekaragaman hayati. Aspek konstruksi yang mana terkait KDB zona dan klasifikasi bangunan, jumlah lantai yang dibangun pada masing-masing zona. Aspek finansial seperti sumber pembiayaan dari masing-masing zona ISP, dan kemudian aspek pemasaran serta pertumbuhan pengunjung pariwisata, market share, survei online dan offline, permintaan pasar, willingness to pay, spirit strategi, dan strategi branding. Setelah presentasi tim kami, kemudian dilanjutkan dengan beberapa agenda di mana dibagi 2 kelompok antara pemerintah dan non-pemerintah, yakni masyarakat setempat, untuk membuat diskusi, memberikan ruang diskusi untuk memberikan masukan terkait
pembangunan ISP tersebut. Kegiatan SGD ISP pun selesai. Sudah Pak, standby. Sebelum kami pulang, kami menempatkan diri untuk melakukan dokumentasi bersama. Berikut adalah foto-foto dan video selama kegiatan FGD ISP berlangsung. Finally, kami pun melakukan perjalanan kembali ke Surabaya. Saya sangat bersyukur karena boleh dapat mengikuti kegiatan FGD ISP Kabupaten Bangkalan karena dapat memperoleh pengalaman berharga dan ilmu terkait bidang ilmu ekonomi yang saya tekuni. Sekian cerita singkat saya, senang bisa berbagi dan terima kasih telah menonton.